Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aura Kamalia dari kelas 11 TJKT 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Cisco CCNA Superlab Part 2. Nah, pada kesempatan kali ini untuk Superlab 2 topiknya adalah VLAN dan trunking, DHCP server, router on stick, switchboard interface sampai access list ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai pada instruksi yang pertama. Kita akan konfigurasi hostname pada setiap switch dan router, sesuaikan dengan nama yang tertera di display, dan juga konfigurasi secret pada setiap router dan switch yaitu SID. Oke, di sini kita bisa konfigurasi dulu. Kita mulai dari sisi kanan, kita mulai pada switch 1, kita enable, lalu config. Nah, di sini kalian masukkan hostname-nya. Singkat saja hostname-nya. Di sini sesuaikan SW1. Kemudian enable secret-nya SID. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut pada switch yang kedua. Sama enable hostname-nya switch 2. Ini kita masuk config, hostname-nya switch 2, enable secret-nya SID. Kemudian di sini pada router 2, enable config, hostname-nya LTR2, enable secret-nya SID. Lalu di sini yang di bawahnya pada router 3, enable config, hostname-nya RTR3, enable secret-nya SID. Kemudian di sini pada switch 3, enable config, hostname-nya switch 3, enable secret-nya SID. Kemudian pada switch 4, ini kita konfigurasi semuanya ya teman-teman, pada switch dan juga pada router. Config, hostname-nya switch 4, enable secret-nya SID. Kemudian di sini pada MLS1, enable config, hostname-nya MLS1, enable secret-nya SID. Pada switch 5, enable config, hostname-nya switch 5, enable secret SID. Switch 6, enable config, hostname-nya switch 6, enable secret SID. Kemudian ke router satunya, enable config, hostname RTR1, enable secret SID. Kemudian router 4, enable config, hostname-nya RTR4, enable secret SID. Kemudian di sini pada router 5, tab CLI, enable config, hostname-nya RTR5, enable secret SID. Kemudian terakhir pada MLS2, enable config, hostname MLS2, enable secret SID. Setelah kita melakukan konfigurasi pada basic configuration, kemudian kita masuk pada part 2 yang konfigurasi VLAN and trunking pada switch 1, switch 2, dan router 2. Switch 1, switch 2, dan router 2. Di sini kita akan membuat VLAN disesuaikan dengan nama yang tertera di display, itu di VLAN 10, 20, sampai 40 ya di sini. Kemudian konfigurasi port price pada setiap interface yang terhubung di PC, dan konfigurasi load VLAN. Oke, pertama pada switch 1 kita buka. Ini kita bisa perkecil dulu. Nah, kemudian di sini kita akan buat VLAN terlebih dahulu teman-teman. Di sini ada VLAN 10, kita kasih namanya VLAN 10, sesuaikan pada instruksi ya. Lalu VLAN 20, name VLAN 20, VLAN 30, name VLAN 30, kemudian sampai VLAN 40, name-nya VLAN 40. Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada. Kemudian di sini konfigurasi port price pada setiap interface yang terhubung ke PC. Oke, di sini kita akan tentukan interface mana saja yang terhubung pada VLAN-nya. Pada VLAN 10 di sini ada interface FA02 dan interface FA03. Pada VLAN 20-nya ada FA04 dan juga FA05. Oke, kita langsung sambung saja. Kita masuk pada interface rank FA02/2 sampai 3.
switchport mode akses, switchport akses VLAN 10. Lalu di sini konfigurasi port phrase kita ingat saja pada SPA-PO. Kemudian kita masuk pada interface rank FA04 sampai 5. Di sini switchport mode akses, switchport akses ini masuknya VLAN 20 SPA-PO. Sudah? Kemudian pada di sini yang FA01 milik switch 1 ini mode terang. Interface FA0/1 switchport mode terang, lalu allowed VLAN-nya switchport terang allowed VLAN 10 sampai 20. Ya, kemudian kita akan konfigurasi yang sama pada switch 2. Kita bisa perkecil dulu. Oke, pada switch 2 ini kita buat VLAN. Di sini ada VLAN 30, kita kasih nama VLAN 30. Kemudian ada VLAN 40, name VLAN 40. Sama kita akan menentukan interface-nya dulu, teman-teman. Kita lihat pada VLAN 30 ini terdapat interface FA03 dan juga FA02. Di interface 40 ini ada FA04 dan juga FA05. Kita langsung masuk interface rank FA0/2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses ini masuknya VLAN 30. Kemudian SPA-PO. Kita masuk pada interface rank FA0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 40. SPA-PO. Jangan lupa kita mode terang pada FA0/1. Interface FA0/1 switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 30 sampai 40. Sudah? Kemudian kita konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN dan juga setting DNS server. Router 2 ini kalian bisa buka. Di sini kalian bisa lihat yang terhubung ke VLAN 20 dan juga 10 ada di FA1/0. Nah, di sini kita masuk saja pada interface FA1/0. Lalu di sini kita no shutdown dulu. Oke, ini perkecil saja biar kelihatan. Nah, terus di sini kita masuk lagi, kita exit. Kemudian kita masuk titik 10, artinya kita masuk pada sub interface yang VLAN 10. Nah, di sini kita tambahkan IP address dulu. Di sini tersedia IP address-nya 192.168.10.0. Ini kita bisa masukkan pada router 2. 192.168.10.255.255.255.0. Di sini tertulis konfigurasi IP router on VLAN. Oh, di sini kita tuliskan encapsulation.1q10. Kemudian kita tambahkan lagi IP address-nya. Oke. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita masuk lagi pada interface FA1/0 yang titik 20. Lalu encapsulation.1q20. Kita tambahkan IP address 192.168.255.255.255.0. Exit. Kemudian yang terhubung pada VLAN 30 dan 40 pada FA0/0. Kita masuk pada interface FA0/0. Ini kita no shutdown. Kemudian kita masuk yang titik 30, sub interface VLAN 30. Ini kita IP address 192.168.30.1.255.255.255.0. Oh ya, encapsulation.1q30. Kemudian baru IP address-nya. Oke. Kemudian kita masuk pada titik 40. Encapsulation.1q40 IP address 192.168.40.1.255.255.255.0. Oke. Jika sudah, kita konfigurasi DHCP servernya, teman-teman. Nah, untuk DHCP server, kalian ketikkan saja perintah IP DHCP pool, misalnya untuk VLAN 10 dulu. Lalu di sini kita masukkan networknya, teman-teman. 192.168.10.0.255.255.255.0. Lalu kalian masukkan default routernya, yaitu yang titik 1, 10.1. Kemudian DNS-nya di sini disuruh pakai
192.168.100.2. Berarti 192.168.100.2. Kita exit, lalu IP DHCP pool untuk yang VLAN 20. Kita masukkan networknya 192.168.20.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.20.1. DNS-nya 192.168.100.2. Ini kita sama saja ya. Exit, kemudian kita buat untuk VLAN 30. Network 192.168.30.0, 255.255.255.0. Lalu default router 192.168.30.1. DNS-nya sama 192.168.100.2. Lalu kita exit. Sudah? Jika sudah, kita coba cek DHCP servernya. Ke menu desktop, kemudian IP configuration kita set pada DHCP. Oke, DHCP request successfully. Kita coba pada VLAN 20 juga. Desktop IP configuration DHCP. Oke, sudah successful. Kita cek pada VLAN 30. Desktop IP configuration DHCP. Successful. Terakhir pada VLAN 40. Desktop IP configuration DHCP. Kita tunggu. Oh, sepertinya pada VLAN 40 ada kesalahan, teman-teman. Kita coba cek di sini. Oh ya, pada VLAN 40 kita belum menambahkan IP DHCP. Ya, Bapak, ini kita memang terkadang ada troubleshooting ya di sini. Kita juga dilatih untuk menyelesaikan troubleshooting, teman-teman. Jadi kalau ada error, kalian jangan panik. Cukup lihat saja errornya di mana dan diselesaikan apa yang kurang, seperti itu. Kita tambahkan networknya 192.168.40.0, 255.255.255.0. Ini ada typo. Oke. Lalu default routernya 192.168.40.1 dan S192.168.100.2. Exit. Kita coba lagi pada VLAN 40-nya. IP configuration DHCP, ini kita ke static dulu. Kita coba DHCP lagi. Maka di sini sudah successful ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya apa ini? Lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita coba dari VLAN 20 ke VLAN 40. Awal-awal masih valid, kita coba lagi VLAN 20 ke VLAN 40. Maka di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, kita lanjut saja pada part yang ketiga. Konfigurasi VLAN dan ranking pada switch 3, switch 4, dan router 3. Switch 3, 4, dan router 3. Oke, bagian sini kita sama konfigurasinya. Kita buat VLAN terlebih dahulu. Oke. Oh ya, di sini saya ingin coba cek result, teman-teman. Assessment item. Jadi kita konfigurasi pada router. Nah, di sini tadi kan kita konfigurasi pada router 2 ya. Nah, di sini ada yang namanya excluded address, teman-teman. Jadi kita seperti mengecualikan IP tersebut. Jadi agar tidak dipakai oleh PC karena IP ini kan sudah kita pakai sebagai gateway ya, teman-teman. So, di sini VLAN-nya itu sudah centang semua. Oke. Di sini kita akan excluded address, teman-teman. Nah, kita kembali pada router 2 dulu. Lalu di sini IP DHCP X kita singkat saja 192.168.10.1. Kemudian yang VLAN 20, VLAN 30, dan juga VLAN 40. Oke, kita coba cek result lagi. Kita cek pada router 2. Nah, di sini excluded address-nya sudah centang semua ya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja pada part 3-nya. Kita kembali ke switch 3. Di sini kita akan buat VLAN. Kita enable, passwordnya itu SID, yaitu enable secret yang kita buat tadi, yang pada awal-awal ya. Kita consti, kemudian di sini kita buat VLAN dulu. Di sini terdapat VLAN 50 dan juga VLAN 60. VLAN 50, name, VLAN 50, kemudian VLAN 60,
name-nya VLAN 60. Oke, sudah. Kemudian kita akan konfigurasi port pada set interface. Nah, kita lihat pada VLAN 50 yang terhubung pada switch 3. Di sini ada FA02 dan ada FA03. Pada VLAN 60-nya FA04 dan juga FA05. Baik, di sini kita langsung masuk pada interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses VLAN-nya 50. Lalu port path-nya SPA/PO. Kemudian kita masuk pada interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses VLAN-nya 60. Lalu SPA/PO. Nah, kemudian jangan lupa ini pada FA0/6 di mode terang. Interface FA0/6 switch port mode terang. Kemudian di sini pada FA0/1 juga interface FA0/1 switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Sudah? Kemudian kita masuk pada switch 4, teman-teman. Oke. Kita perkecil dulu. Nah, switch 4 ini sama, kita enable dulu SID consti. Kita buat VLAN 50, name VLAN 50, kemudian VLAN 60, name-nya VLAN 60. Kemudian kita lihat interface-nya FA03, FA02 untuk VLAN 50. Oke. Interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses ini ikut pada VLAN 50 SPA/PO. Kemudian interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses ini VLAN-nya 60 SPA/PO. Oke, kemudian di sini FA0/1 di switch 4, interface FA0/1 switch port mode terang allowed VLAN 50 sampai 60. Oke, sudah. Kemudian kita konfigurasi DHCP. Sama, kita pergi ke router. Nah, ini kita perkecil dulu. Oke, ini kita enable SID consti. Kemudian kita masuk pada interface yang mengarah ke switch. Interface 0/0. Interface FA0/0. Ini no shutdown dulu. Kemudian kita masuk pada subinterface VLAN 50-nya. Nah, lalu di sini encapsulation.1q50 baru kita tambahkan IP address 192.168.50.1. Di sini sudah tersedia ya di IP address-nya. Kemudian 255.255.255.0. Kemudian exit, kita masuk yang subinterface-nya VLAN 60. Encapsulation.1q60. Sini kita tambah IP address 192.168.60.1 Kemudian di sini sudah kita exit. Kemudian kita buat DHCP servernya. IP DHCP pool VLAN 50 dulu. Lalu kita tambahkan network 192.168.50.0. Karena network itu titik kosong ya teman-teman. Kemudian default routernya 192.168.50.1. DNS-nya di sini masih sama 100.2, 192.168.100.2. Exit. Kemudian IP DHCP pool VLAN 60. Masukkan network 192.168.60.0.255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.60.1. DNS-nya 192.168.100.2. Exit. Kita cek pada VLAN 50. Kita cek DHCP-nya, IP configuration DHCP. Oke, sudah sukses. Kemudian pada VLAN 60-nya kita cek juga desktop IP configuration DHCP. Di sini juga sudah successful. Ya, di sini kita sekalian yang exported address ya. IP DHCP X192.168.50.1 dan juga yang 60.1. Oke.
Kemudian kita lanjut saja pada part yang keempat, VLAN and ranking pada Swiss 5, Swiss 6, dan MLS 1. Swiss 5 di sini 6, MLS 1. Oke. Di Swiss 5 ini ada VLAN 70, VLAN 80, dan juga VLAN 90. Oke, kita lihat dulu pada Swiss 5 yang terhubung ke VLAN 70 ini FA02 dan juga FA03. Dan pada VLAN 80-nya ada di FA04 sampai FA05. Oke. Kita buka dulu Swissnya. Kita geser, nah, lalu kita enable SID config. Di sini kita seperti biasa buat VLAN dulu teman-teman. Di sini terhubung ke VLAN 70 dan VLAN 80 ya. Ini kita kasih nama dulu VLAN 70. Lalu kita buat VLAN 80, name VLAN 80. Oke, kemudian kita masuk pada interface-nya. Interface RAM FA0 Swiss 2 sampai 3, Swiss port mode access ini masuk pada VLAN 70, SPA PO. Lalu kita ke interface RAM FA0 4 sampai 5, Swiss port mode access VLAN. Di sini VLAN 80, SPA PO. Kemudian FA0/1 mode terang. Interface FA0/1 Swiss port terang allow VLAN 70 sampai 80. Ya. Kemudian kita juga akan konfigurasi pada Swiss 6 ini. Ya benar. Kita cek dulu pada Swiss 6. Pada VLAN 70 FA02 dan FA03. VLAN 80 FA0/4 dan juga FA0/5. Kemudian pada VLAN 90-nya FA0/6, berarti ini pasti FA0/7 dan FA0/8. Oke, ini kita perkecil, besar. Nah, enable SID config. Kita buat VLAN dulu di sini, tersambung VLAN 70, name VLAN 70. Kemudian ada VLAN 80, name-nya VLAN 80, VLAN 90, name VLAN 90. Kita masuk pada interface RAM FA0/2 sampai 3. Di sini Swiss port mode access VLAN-nya 70, SPA/PO. Kemudian masuk pada interface RAM FA0/4 sampai 5. Swiss port mode access di sini VLAN-nya 80, SPA/PO. Kemudian interface RAM FA0/6 678 sampai 8. Interface Swiss port mode access di sini VLAN 90, SPA/PO. Oke. Di sini FA0/1 mode terang. Interface FA0/1 Swiss port terang allow ini VLAN 70 sampai 90. Oke, sudah. Jika sudah, kita tadi pada sudah, all about VLAN sudah, DHCP server pada MLS 1. Nah, ini masih sama seperti router, cuman ini kita berada di multi layer 1 ya teman-teman, atau disingkat MLS di sini. Enable SID config. Nah, pada MLS 1 ini kita nggak bisa langsung membuat langsung masuk ke sub interface teman-teman. Nah, di sini kita harus buat VLAN-nya terlebih dahulu karena ini bentuknya itu Swiss. Di sini kita buat VLAN dulu, VLAN 70. Nah, ini kita kasih nama dulu ya. Name VLAN 70. Kita buat sampai VLAN 90, teman-teman. Ini namanya VLAN 80. Kemudian VLAN 90. Name-nya VLAN 90. Nah, setelah itu kita baru memasukkan IP address-nya. Kita masuk pada interface VLAN 70 seperti ini. Kemudian IP address 192.168.70.1 255.255.255.0. Exit, kemudian kita buat yang VLAN 80. IP address 192.168.80.1 255.0. Oh ya, ini kurang 5-nya, kurang 1 ya. 192.168 IP address. Ini saya coba ulang saja ya, kita exit. Kita masuk pada interface VLAN 80. Kita IP address 192.168.80.1 255.255.255.0. Nah, lalu exit interface VLAN 90-nya. IP address 192.168.90.1 255.255.255.0. Oke, terus kita buat DHCP-nya. IP DHCP pool. Misal pertama VLAN 70 dulu. Kita tambahkan network 192.168.70.0 255.255.255.0. Default routernya 192.168.70.1 DNS 192.168.7.100.2. Kemudian IP DHCP pool untuk VLAN 80. Network 192.168.80.0 255.255.255.0. Ini 80.
default routernya 192.168.80.1, DNS 192.168.100.2. Kemudian kita buat yang VLAN 90, IP address 192.168.90.0, 255.255.255.0. Oh ya, di sini network ya, pakainya network. Terus DNS 192.168.100.2, default router 192.168.90.1. Sip. Terus kita coba pada FA0/3, ini kita switch port mode terang ya. Interface FA0/3, switch port terang. Oh ya, di sini nggak bisa switch port mode terang langsung seperti ini. Switch port mode terang. Nah, di sini tuh kita nggak bisa karena kita di MLS atau multiplayer. Kita harus dengan perintah switch port terang encapsulation.1q seperti ini. Baru switch port mode terang. Terus di sini FA0/2 exit interface FA0/2 switch port terang encapsulation.1q switch port mode terang. Oke, sudah. Kemudian di sini ini sudah allowed VLAN. Oh ya, ini interface FA0/2 switch port terang allowed VLAN-nya di sini 70 sampai 80. Kemudian yang di interface FA0/3 switch port terang allowed di sini VLAN 70 sampai 90. Oke, sudah. Oh ya, di sini yang menyambung ke router ada di FA0/1. Kita masuk interface FA0/1 switch port terang encapsulation.1q. Ini no shutdown. Oke, sudah. Kemudian kita buat DHCP server, kita sudah buat, kita pengecekan pada VLAN 70 kita desktop IP configuration DHCP. Oke, sudah sukses. Pada VLAN 80 juga desktop IP configuration DHCP sudah successful. Kemudian terakhir pada VLAN 90 desktop IP configuration DHCP. Oke, di sini sudah successful juga. Oke, kemudian terakhir kita akan konfigurasi untuk VLAN di MLS 2. Di sini pada MLS 2, di sini kita buat VLAN, yaitu VLAN yang 100. Oke, kita langsung masuk saja pada MLS 2. Ini kita perkecil dulu. Enable SID config, kita buat VLAN 100, name VLAN 100. Kemudian di sini kita konfigurasi port price pada setiap interface yang terhubung. Coba, ini interface-nya FA0/1 dan FA0/2. Interface rank FA0/1 sampai 2. Switch port mode akses VLAN 100. SPA PO. Kemudian konfigurasi SSPI. Kemudian ini alamat address-nya, berarti di sini kita masuk interface VLAN 100. Di sini kita tambahkan IP address-nya 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian konfigurasi alamat IP manual. Berarti di sini kita nggak pakai DHCP ya teman-teman. Kita pakai manual. Kita masuk pada server DNS-nya. Ini kita ke menu desktop IP configuration 192.168 ini 100.2. Karena 100.1 sudah untuk gateway kita ya. Ini kita pakai gateway titik 1. Nah, DNS servernya ini kita masih sama titik 2. Oke. Kemudian di sini ya web server ini 100.3. Desktop IP configuration 100.3, subnet mask-nya. Terus ini gateway-nya 100.1. DNS-nya 100.2. Oke. Konektivitas server dapat melakukan ping ke MLS. Kita coba dari MLS ke server. Awal-awal masih valid, kita coba lagi. Nah, maka di sini sudah successful ya. Kita lanjut pada konfigurasi point-to-point address between router dan MLS 2. Oke, di sini kita
konfigurasi IP address pada semua router dan multi-layer switch ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu. Kita mulai dari sini, dari MLS2. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada IP address 10.10.10.18 milik FA0/3. Ini kita geser dulu. Lalu FA0/4 ada 10.10.22. Ini kita geser dulu. Nah, oke, kita masuk. Kita masuk pada interface FA0/3. Lalu di sini kita tambahkan IP address 10.10.10.18. Karena /30 berarti 255.255.252. Kita no shutdown. Kemudian pada interface FA0/4. 0/4. Ini IP address-nya 192.168. Ini IP address-nya 10.10.10.22 255.255.255.252. No shutdown. Oke. Kemudian setelah IP address di sini, kita lanjut pada IP address di router 4 dan router 5. Di sini memang agak berantakan ya teman-teman. Kita bisa geser-geser saja biar lebih kelihatan. Oke, di sini pada router 4 FA0/0 ada 10.10.17 dan pada serial 2/0 ada 10.10.10.10. Oke, kita ke router 4 dulu. Kita geser. Enable SID consti. Terus kita di sini masuk pada interface FA0/0, IP address 10.10.10.17 255.255.252. Oh ya, ini 255-nya kebanyakan. Oh, ini saya ada typo. 255, 252, ini titiknya 17 teman-teman. Nah, ini baru no shutdown. Oke, sudah hijau. Kita beralih ke serial 2/0. Interface serial 2/0. IP address 10.10.10.10 255.255.255.252. No shutdown. Oke. Kemudian di sini pada router 5. Nah, pada router 5 pada FA0/0 ada IP 10.10.21. Kemudian pada serial 2 ada 10.10.14. Oke, ini bagian sini. Kita masuk saja pada router 5-nya. Kita perkecil dulu. Kita di sini, kita geser. Kita masuk enable SID consti. Ini kita masuk pada interface FA0/0. IP address-nya 10.10.21. 10.10.10.21 255.255.252. Di sini no shutdown. Oke, kemudian kita masuk pada serial 2/0. Interface serial 2/0. Ini IP address-nya 10.10.10.14 255.255.252. No shutdown. Nah, kemudian kita konfigurasi juga pada di sini router 1. Nah, pada router 1 ini ada interface-nya 4 teman-teman. Mengarah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, pertama kita akan mengarah ke serial 3. Ini kita lihat IP address-nya dan lebih jelas. Ini tuh serial 2/0 ya teman-teman. Ini kita bisa catat saja. Serial 2/0, ini serial 3/0. Serial 3/0 ini IP-nya, 2/0 IP-nya yang ini. Oke, kita masukkan dulu. Ini kita perkecil. Nah, kita enable SID consti. Lalu interface serial 2/0. Di sini IP address-nya yang titik 9. 10.10.9 255.255.255.252. No shutdown. Kemudian kita masuk pada interface serial yang 3/0. Di sini IP address-nya titik 13. 10.10.10. Titik 13 255.255.252. Di sini no shutdown. Oke, kemudian kita beralih di bagian sini. Nah, ini itu milik IP-nya ini. Di sini pada
FA5/0 IP-nya 10.10.1, kemudian FA4/0 IP-nya 10.10.5. Lalu ini punyanya sini ya. Ini biar kita nggak ketukar, ini kita geser-geser saja. Oke, kita masuk saja. Terus kita exit dulu interface FA5/0. Di sini IP address-nya 10.10.10.1, 255.255.255.252. No shutdown. Lalu masuk pada interface FA4/0. Di sini IP address-nya 10.10.10.5, 255.255.252. Di sini no shutdown. Jika sudah, kita konfigurasi pada router 2 dan juga router 1. Nah, kita lihat dulu pada router 2. Di sini FA4/0 IP-nya 10.10.2. Enable SID consti interface FA4/0 IP address 10.10.10.2, 255.255.255.252. No shutdown. Sudah, ini hanya ada satu ya teman-teman. Di sini hanya ada switch. Kemudian kita beralih ke router bagian sini, router 3. Enable SID consti. Nah, di sini pada FA4/0 IP-nya 10.6. Interface FA4/0 IP address 10.10.10.6, 255.255.255.252. No shutdown. Oke. Kemudian di sini ada yang ini mengarah ke switch, di sini mengarah ke yang MLS1. Kita lihat dulu pada FA1/0 di sini IP-nya 10.25. Oke, kita masuk dulu. Interface FA1/0 IP address-nya 10.10.10.25, 255.255.255.252. No shutdown. Kemudian pada MLS1 di sini FA0/1 IP-nya 10.10.26. Kita masuk. Kita enable SID consti interface FA0/1 IP address-nya 10.10.10.26, 255.255.255.252. Oh ya, di sini no sweet spot dulu. Oke, baru kita masukkan IP address-nya. Nah, sudah. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada part 7-nya. Konfigurasi EIGRP di router 1, router 2, router 3, dan MLS1. Oke, untuk konfigurasi EIGRP sendiri, ini kita mulai pada router 1 dulu. Di sini yang area kuning, ini adalah router EIGRP ya teman-teman. Kemudian di sini yang area abu-abu ini adalah OSPF. Di sini kita mulai pada router 1 masih bagian pada EIGRP-nya. Oke, di sini kita exit dulu. Kita masukkan perintah router EIGRP. Di sini mintanya AS-nya 10. Kemudian gunakan wildcard ya teman-teman. Nah, pada router EIGRP ini kita akan mengadvertise network teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat yang masuk pada EIGRP pada router 1. Ini ada bagian FA5/0 dan juga FA4/0. Kita lihat pada FA5/0 dulu teman-teman. Di sini ada IP 10.1 dan 10.2. Maka networknya sudah pasti 10.1. Kita masukkan networknya dulu. 10.10.10.1 wildcard bitnya /30 jadi 000.3. Udah. Kemudian pada FA4/0 di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Maka di sini networknya pasti 10.4. Saya sudah pernah bahas pada materi Superlab 1 ya teman-teman. Jika kalian nanti bisa lihat saja kenapa alasannya bisa 10.1 dan 10.4. Oke. Kemudian jika sudah, kita disable auto summary, berarti no auto summary. Jika sudah, kita konfigurasi pada router 2 juga. Pada router 2 kita buka. Di sini kita akan mengadvertise network pada 4/0. Di sini exit dulu. Router EIGRP 10. Lalu kita masukkan networknya. Di sini ada 10.0 dan 10.1. Berarti networknya 10.10.10.1. 255.25. Pakainya wildcard bit. Berarti 0.0.0.3. Nah, jika ada tulisan network is up new agency, artinya ini sudah aktif ya. Kita bisa lakukan cek
pada langsung saja pada do show IP route. Dan di sini kita bisa lihat pada IGRP itu disimbolkan huruf D, teman-teman. Di sini udah ada yang D10.4 seperti itu ya. Kita lanjut saja pada router 3. Ini X dulu. Kita sama router EIGRP 10. Kita lihat di sini pada FA4/0. Di sini ada network 6 dan juga 5. Maka di sini networknya adalah 10.4. Network 10.10.10.4.000.3 untuk wildcard bitnya. Oke, sudah. Kemudian di sini kita lihat pada FA1/0. Di sini ada IP 25 dan juga 26. Maka di sini networknya adalah titik 24. 10.10.24.000.3. Sudah. Kemudian di sini kita akan mengadvertise VLAN, teman-teman. Di sini ada VLAN-nya, VLAN 50, 60, kemudian ada VLAN 70, 80 dan juga VLAN 90 yang terhubung pada router. Jadi di sini kita masukkan IP VLAN 192.168.50, 50.0, 000, berarti 255. Kemudian untuk VLAN 60-nya, VLAN 70, lalu VLAN 80, dan juga VLAN 90. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan mengadvertise yang MLS1 juga, teman-teman. Nah, di sini kita masuk pada IP router EIGRP 10. Oh ya, kita masukkan dulu IP routing, baru router EIGRP 10. Lalu kita tambahkan network. Di sini ada 10.26 dan 10.25. Berarti networknya 10.10.10.24, wildcard bitnya .3. Nah, kemudian di sini kita mengadvertise VLAN 70, 80 dan juga VLAN 90. 192.168.70.000.255, lalu VLAN 80 dan juga VLAN 90. Sudah. Kemudian tadi kita sini sudah, ini juga sudah. Oh iya, pada router 2 kita belum advertise VLAN 10 sampai VLAN 40, teman-teman. Nah, di sini kita masuk pada router EIGRP 10. Nah, kita masukkan networknya 192.168.10.000.255. Lalu kita masukkan juga VLAN 20-nya, kemudian VLAN 30, dan juga VLAN 40. Sip. Oke. Untuk router EIGRP kita sudah ya. Di sini kita bisa coba cek pada router 1. Do show IP route. Nah, maka di sini sudah ada EIGRP-nya, teman-teman. Ini sudah ada banyak ya. Ini yang D dari 10 hingga VLAN 70 ini sudah terhubung. Oke, untuk EIGRP ini kita sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi OSPF, teman-teman. Nah, untuk OSPF ini pada router 1, 4, 5 dan juga MLS2. Berarti bagian sini yang area sini itu OSPF. OSPF ID-nya 1.
Di sini pada router 1 kalian bisa buka. Nah, di sini kita exit dulu. Kalian masukkan perintah router OSPF1. Nah, di sini kita lihat pada serial 2/0. Di sini networknya ada 9 dan juga 10. Jadi networknya nanti adalah titik 10. Oke, ini kita bisa tambahkan network. Berarti di sini 10.10.10. Oh ya, jika ini 9 dan 10 maka networknya titik 8. Nah, jika pada OSPF kita akan tambahkan area. Di sini kita kasih berkat bitnya dulu. Titik 3, area kosong. Sudah? Kemudian pada serial 3/0 ini ada network 13 dan juga 14. Ini kita tambahkan networknya. Maka di sini networknya itu 13 dan 14, berarti networknya 12. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut pada router 4. Nah, router 4 ini kita enable SID consti. Router OSPF-nya 1. Ini sesuai ini ID-nya 1. Nah, di sini kita lihat pada serial 2/0. Ada 10.0 dan 10.9. Jadi di sini networknya 10.10.10.8. 0.0.0.3 area 0. Kemudian di sini yang FA 0/0 ada network 17, 10.17 dan 10.18. Maka di sini networknya adalah di sini networknya titiknya 16 ya teman-teman. Titik 16. Sudah. Kemudian kita lanjut pada router 5-nya. Ini enable SID consti router OSPF1. Di sini kita lihat pada serial 2/0. Nah, di sini ada 10.14 dan 10.13. Berarti di sini networknya 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Kemudian pada FA 0/0 dan FA 0/4 di sini ada 10.21 dan 10.22. Maka networknya pasti titik 20. Ini kita ulangi saja. Titik 20. Oke. Jika ada tulisan seperti ini, loading to full, ini OSPF-nya sudah berhasil seperti itu. Jadi itu hanya sebuah notifikasi saja. Nah, kita lanjut saja pada MLS2. Di sini pada MLS2 serial FA 0/3. Ini kita enable SID consti router OSPF1. Oh ya, IP routing baru router OSPF1. Kita tambahkan networknya. Di sini ada 10.18 dan 10.17. Maka di sini 10.10.16. Maka ini 0.0.0.3 area 0. Kemudian pada FA 0/4 ini ada 22 dan titik 21. Maka networknya pasti titik 20. Sudah, kemudian di sini otherwise pada VLAN. Berarti networknya 192.168. Ini VLAN-nya itu VLAN 100. Titik 100 titik 0. Berarti ini 0.0.0255 area 0. Sudah. Jika sudah, kita akan coba cek pada router 1. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada yang OSPF teman-teman. Ini sudah ada OSPF. Pada router 4 kita coba do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada yang OSPF ya teman-teman. Artinya yang OSPF sudah jalan. Nah, jika OSPF sudah jalan, kemudian kita konfigurasi mutual redistribution. Nah, kita coba cek result dulu. Assessment item. Nah, di sini kita bisa lihat
kita cari yang OSPF ya. Nah, di sini pada redistribution kita belum, karena nanti ini kita baru mau dibahas ya untuk redistribusi. Kemudian kita akan konfigurasi mutual redistribusi, teman-teman. Nah, di sini tabel routing. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, di sini kan ada router OSPF dan juga router EIGRP. Nah, router OSPF dan router EIGRP itu tidak bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Makanya kita perlu yang namanya mutual redistribution. Nah, pada mutual redistribution kita bukannya pada router 1 yang jadi pertengahan, teman-teman. Oke, pada router 1 ini kita bisa dengan perintah. Kita misal masuk dulu pada router EIGRP 10. Maka di sini kita ketikkan saja redistribute. Nah, kita akan meredistribusi apa? Yaitu OSPF. OSPF-nya tadi itu 1. Kemudian kita masukkan metriknya. Ini kita 5 kali satunya, namun dikasih spasi. 11111 seperti itu. Jika sudah, kita coba masuk pada router giliran yang OSPF 1. Lalu redistribute, kita kebalikannya, kita mau meredistribute apa? EIGRP 10. Kemudian ini kita tambah subnet. Kita exit. Sudah. Kita akan coba cek result, teman-teman. Assessment item. Nah, maka di sini untuk redistribution ini kita sudah bisa ya. Ini sudah centang untuk redistribute. Oke. Nah, kemudian kita akan konfigurasi DNS dan web server, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi DNS server, ini kita bisa langsung saja pada masuk DNS server kita. Nah, kita pada menu service. Untuk DNS, kita masuk pada tab DNS. Pastikan ini on. Kemudian untuk namanya disesuaikan academy.sekolahan.id. Kemudian tipenya record. Untuk IP address-nya 192.168.100.3. Ini kita bisa add. Kemudian kita disuruh menambahkan membuat CNAME juga. CNAME untuk namanya www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini kita tipenya itu CNAME. Oke. Kemudian hostname-nya academy.sekolahan.id. Lalu ini kita add. Sudah. Kemudian konfigurasi untuk web servernya. Untuk web server kita bisa buka di sini. Kita pergi pada menu service. Lalu kita buka pada HTTP. Ini pasti sudah on. Kemudian bagian nomor 5 index.html kita edit. Nah, di sini yang welcome to Cisco Packet Tracer kita ganti sebagai welcome to. Di sini disuruhnya Academy Sekolahan ID. Oke, lalu ini kita coba save. Ini kalian, yes. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kita bisa silang saja. Kemudian kita akan coba pengecekannya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin mencoba pada DNS, saya coba pada VLAN 90 saja. Sebenarnya terserah mau di VLAN 10, VLAN 20, 30, 40, itu bisa semuanya. Nah, di sini pastikan sudah memiliki IP address yang DHCP. Jika sudah, kita bisa lanjut ke command prompt. Nah, di sini saya ingin coba ping DNS-nya, teman-teman. Jadi, DNS-nya itu tadi academy.sekolahan.id. Kita tunggu dulu. Oke, di sini pertama itu request timeout, lalu baru reply. Artinya kita sudah berhasil. Nah, saya mau cek untuk web servernya juga. Nah, untuk web server saya pengen cek di VLAN 10 mungkin. Di sini saya ingin coba cek. Kita ini silang dulu. Kita masuk pada web browser. Di sini kita bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Kita coba go. Ini kita akan masuk pada Welcome to Academy Sekolahan.id. Artinya untuk web server kita sudah berhasil. Nah, kemudian terakhir kita akan konfigurasi access list, teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasi access list. Ini mintanya di
MLS2 memblokir paket HTTP ke server. MLS2 yaitu ini. Nah, di sini kita bisa ini aksi dulu. Nah, di sini kita masukkan perintah IP access list, lalu di sini extended. Ini disuruh dengan nama block_HTTP. block terus underscore HTTP. Lalu kemudian di sini kita masukkan perintah deny TCP, karena TCP itu adalah layer milik yang HTTP ya teman-teman. Kemudian kita any 192.168.100.0. Di sini adalah network yang VLAN 100-nya. Kemudian 000.255 EQ-nya 80, artinya memblokir TCP pada port 80 alias HTTP-nya. Nah, jika sudah, kita juga akan menambahkan yang permit IP any. Nah, jika sudah, kita masuk pada interface VLAN 100-nya. Nah, di sini kita masukkan yang IP access group. Tadi namanya itu block_HTTP. Kemudian out. Oke. Jika sudah, kita coba nih. Di sini kan kita memblokir paket HTTP ke server ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek. Kita cek misal pada VLAN 90. Kita cek pada web browsernya www.academy.sekolahan.id. Sebentar. Maka di sini akan tertuliskan request timeout teman-teman, karena kita sudah memblokir HTTP yang di server. Nah, bagaimana jika misal kita tambahkan HTTPS seperti itu? Kita akan coba go lagi. Nah, maka di sini akan muncul welcome to Academy Sekolahan ID, karena kita hanya memblokir HTTP sedangkan tidak memblokir HTTPS seperti itu. Oke. Ini kita sudah bisa melihat untuk completion-nya sudah 100%. Kita coba cek result. Nah, di sini congratulations on completing this activity. Artinya kita sudah berhasil 100%. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.